hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa artinya hamba? Mungkin kita bilang pelayan ya. Para imam menyebut dirinya servus servorum. Yesus sebut dirinya servus servorum. Pelayan dari segala pelayan. Pelayan artinya datang lebih awal, pulang paling terakhir, bangun paling awal, tidur paling terakhir. Itulah tugas pelayan. Bayangkan seorang pelayan restoran, dia datang terlambat, besok di PHK, dipecat sama bosnya. Pelayan berarti setia dengan tugas yang dipercayakan. Kalau dia melanggar, ada konsekuensinya. Dan bagi kita, Maria menyatakan diri sebagai pelayan karena dia mengerjakan yang Allah instruksikan. Kenapa Injil ini begitu luar biasa? Kenapa kita merayakan kabar sukacita pada bulan Maret? Logikanya supaya nanti Desember Yesus lahir, berarti pas 9 bulan. Nah, itu perhitungan kita, logika seperti itu. Dan bagi orang Yahudi, dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang mengandung tanpa suami itu akan dirajam. Ya, itu kalau Anda baca di kitab suci, rajam itu, baca di Google, rajam itu perempuan itu ditarik dengan tali, orang kampung berteriak-teriak, kemudian dibawa ke lapangan. Di lapangan ada lubang setinggi lehernya, dicemplungkan di situ. Kemudian semua orang kampung pegang batu, pukul kepala sampai mati. Itu rajam. Sehingga kenapa kabar sukacita ini bagi kita gereja kabar gembira, tapi bagi Maria ini kabar duka cita, kabar penderitaan, kabar salib. Dan aku ini hamba Tuhan, itu berarti kita berani Maria mengorbankan hidupnya, mengorbankan kebebasannya untuk saya dan Anda orang-orang berdosa ini. Nah, kalau kita sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang tua tidak ada korban apa-apa, pertanyaannya kita buat apa untuk keluarga misalnya, untuk paroki yang kita layani, kita korban apa? Seandainya kami para imam terlambat-terlambat, khotbah tidak jelas, suaranya merdu, apa yang kita banggakan? Sebagai pelayan datang lebih awal, itu persis. Dan pelayan tahu apa yang dikerjakan dengan begitu persis. Sehingga dengan demikian menjadi hamba Tuhan berarti siap menderitakan diri sendiri untuk membahagiakan orang lain. Inilah hamba. Kalau kita belum berkorban apa-apa kepada umat, kepada keluarga, jadi kita belum hanya mengakui Maria di mulut kita, tapi belum menjadi habitual action, menjadi habitus, menjadi kebiasaan. Memang kalau berkorban memang tidak gampang, apalagi berkorban uang. Kita korbankan uang kita pribadi untuk membantu orang, tidak mudah. Karena kecenderungan kita minta diberi uang, bukan memberi uang. Sehingga mari kita sebagai pelayan, sebagai keluarga, sebagai apapun, memberi, bertanya, apa yang saya bisa berikan untuk gereja, untuk lingkungan, dan untuk KBG. Jadi dengan demikian kemudian semangat Maria menjadi hidup dalam hidup kita sehari-hari. Amin.